Selamat pagi buat kita semua pendoa-pendoa. Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang penting buat kita. Kemarin ada teman segrup mobil-mobil tua ya, jadi saya ikutan di sana. Mereka membagikan di daerah luar kota, masang plat atau pengumuman bagi teman-teman yang malam-malam nggak dapat bengkel, di luar kota dari jam 10 malam ke atas. Datanglah kemari, kami akan memberi bantuan. Saya melihat luar biasa mereka buat pengumuman gitu ya. Ya artinya mereka ingin berdampak bagi saudara-saudara seimannya gitu. Mungkin juga buat kita juga, tapi itu untuk berlaku buat siapa saya kurang tahu. Buat saya juga atau enggak tahu, karena saya ada di dalam grup itu. Hari ini saya mau lihat supaya kita berdampak seperti ya mereka memberi pengumuman, tetapi saya lihat wah luar biasa punya hati menolong bagi orang-orang yang berkesusahan di malam hari, yang berkendaraan di daerah Sragen, ke sana gitu ya. Mari kita buka apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang ingin berdampak, yaitu menjadi terang. Gimana sih menjadi terang itu? Apa kata firman Tuhan tentang terang itu? Apakah gereja Tuhan, apakah pendoa-pendoa yang sekarang berdoa adalah terang itu? Siapa terang itu? Pertanyaannya demikian ya pasti ya. Seperti kawan yang tadi uh, bagikan meme kepada kita di grup, namanya grup Motuba, mobil-mobil tua Bangka gitu ya. Kami berdiskusi lah sama ada teman gitu. Gereja harusnya tampil seperti itu, kontekstual ya, tidak tidak melihatkan keagamaan ya, tetapi sebagai terang Kristus. Nah, kita menjadi terang. Mari kita buka firman Tuhannya ya. Firman Tuhannya di Yesaya 60 ayat 1. Dia berkata gini, saudaraku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya terang itu nyata. Lihat dari kita semua pendoa-pendoa syafaat ataupun jemaat Tuhan. Kita boleh mengevaluasi diri kita, terang kita bagaimana ya di sekeliling kita. Pertama di rumah kita dulu, terus di sekitar tetangga kita, dan di komunitas yang lebih besar tentunya. Firman Tuhan katakan, bangkitlah, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, untuk berdampak diperintahkan Tuhan untuk bangkit. Bangkit. Bangkit dari apa, saudara? Pasti kan bertanya. Pasti bangkit dari kematian, ya, dari kelesu, bangkit dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan rohani, bangkit dari kegagalan. Hal-hal di atas ini, hal-hal yang saya bicarakan ini, sering membuat kita menjadi malas menjadi pendoa. Mau berdoa menjadi malas. Mau berdoa banyak sekali alasan-alasan yang dibuat. Saya malu sekali kalau lihat orang yang ditinggikan di gereja sampai melakukan hal ini dengan alasan 1000 alasan. Saya bicara di sini karena kita harus jadi terang. Jangan terlalu lama di dalam kegagalan itu ya, dalam keterpurukan itu. Jangan. Oleh karenanya firman Tuhan bilang katanya, ayo bangkit, segera bangkit. Berdampak itu artinya menjadi terang, terang di sekelilingnya ya. Terangnya di mana kan pertanyaannya seperti yang tertulis di sini. Firman Tuhan di Markus 4 ayat 21 dikatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian,
Artinya firman ini membahas bahwa mungkin dari kita umat Kristen menaruh firman Tuhan, menaruh lampunya yang katanya kita terang di bawah tempat tidur, tidak bisa menerangi sekeliling rumah kita. Padahal di luar sana adalah gelap. Terang itu kelihatan, tidak tersembunyi. Ini berbicara tentang perilaku kita sebagai saksi Kristus ya. Sudah seharusnya kita bangkit untuk menjadi berdampak. Kita harus tampil ke depan seperti tadi meme yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari latar belakang lain itu. Kita sebagai gereja harus tampil ke depan. Bisa orang melihat siapa Kristus. Terang itu katanya ditaruh di atas harusnya supaya bisa menerangi sekelilingnya ya. Yang gelap-gelap itu. Pendoa syafaat seperti sekarang ini kata firman Tuhan adalah terang. Saudara dan saya adalah terang itu. Menjadi pendoa syafaat tidaklah mudah ya. Karena tidak semua orang mau berdoa bagi orang lain. Karena lebih mudah berdoa sendiri. Menjadi pendoa syafaat adalah mulia saudaraku. Oleh karenanya orang Kristen, kita semua gereja Tuhan dipanggil menjadi pendoa syafaat. Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat. Pendoa syafaat kita. Karena Yesus adalah perantara kepada Bapa. Pendoa syafaat adalah perantara juga kepada Tuhan. Pendoa syafaat bertugas untuk menjadi perantara antara dia dengan Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Jemaat mula-mula berperan juga sebagai pendoa syafaat. Yang tekun. Pendoa syafaat yang tekun. Gak yang Senin Kemis. Firman Tuhannya berkata demikian. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita ditantang oleh keadaan di sekitar kita. Mau ada pemilihan umum. Mau ada pemilihan umum. Bukan semakin nyaman, tapi tidak semakin nyaman keberadaan kita. Sekarang cuaca telah berubah drastis dari yang sering hujan menjadi sangat panas. Sehingga dampak-dampaknya banyak. Nah, disinilah kita harus bisa tampil di depan sebagai terang, sebagai jalan, bisa memperkenalkan Kristus. Untuk menjadi terang kita diminta bangkit. Tadi firman Tuhannya katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekarang pagi hari ini ditantang kita saudaraku. Siap menjadi terang? Bagaimana saudaraku siap ya? Bagaimana jawabanmu? Kata Tuhan, kalau siap bangkitlah. Maka terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa.